Hai semua, aku Elia. Aku sekarang kuliah, em, tinggal di Jakarta dan 20 tahun. Dah itu aja. Dulu itu saya tuh anak broken home sebenarnya. Oke. Jadi dulu papa mama saya itu pisah, jadi seumur 3 tahun saya itu ditinggalin lah sama mama saya. Jadi mama saya pergi ninggalin gitu aja, bukan meninggal ya, Ya. dia pergi gitu. Terus papa saya nikah lagi, terus saya grew up itu sama nenek saya dari papa. Kenapa lu memilih jalan ini sih? Apa goalnya? Panggilan sih. Jadi melayani Tuhan. Dulu aku kan buat TikTok itu buat literasi orang tentang keuangan. Karena aku dulu kuliahnya about finance. Oke. Jadi aku buat video-video tentang keuangan, investing, pasar saham, bursa dan lain-lain gitu. Terus aku lihat scrolling TikTok terus-terusan gitu kan. Banyak tuh orang yang buat tuduhan tentang iman kekristenan yang salah. Nah, pas aku lihat video itu, banyak di kolom komentar itu ngelihat orang yang banyak tuduhan, tetapi nggak ada yang bisa jawab. Nah, karena aku dulu pernah diajarin sekolah minggu, ya ternyata bukan seperti itu. Nah, aku berusaha gimana meyakinkan bahwa iman kami tidak seperti itu. Terus aku bilang sama Tuhan, ya mungkin aja kali ya aku berdampak pada hal ini. Karena dulu cita-citaku itu aku pengen berdampak. I don't wanna be on top. Aku nggak mau yang jadi teratas. Aku hanya mau berdampak aja. Dan ternyata ya aku mikir dampak aku ya untuk memberi pencerahan bagi orang tentang kekristenan yang benar gitu, pembelaan iman. Nah, semua video-video keuangan itu aku hapus. Malam itu juga aku belajar tentang Trinity, Tritunggal, karena itu yang paling banyak diserang. Itu aku stitch, lalu buat video, aku tinggal tidur, besok paginya banyak nonton. Sampai sekarang lanjut. Bahasa roh itu kan pada poinnya adalah karunia roh. Bahasa roh itu karunia roh di mana tujuannya sebenarnya untuk menginjili. Jadi kalau di zamannya Rasul-Rasul dulu, kalau kita misalnya lihat di dalam Kisah Rasul 2, itu tentang peristiwa bahasa roh, itu murid-murid berbahasa menggunakan bahasanya orang-orang pendatang. Sehingga orang-orang pendatang tuh mengerti kesaksian firman Allah melalui bahasa roh itu. Ya. Jadi tujuan bahasa roh itu sebenarnya adalah untuk menginjili. Nah, sekarang banyak orang yang menggunakan bahasa roh sebagai standar. Kamu orang yang baik atau enggak, kamu yang begini atau enggak, dan penggunaannya pun salah-salah. Oke. Di gereja misalnya asal-asalan aja digunain. Nyanyi dikit berbahasa roh, apa dikit berbahasa roh, itu nggak guna. Saya katakan itu nggak berguna. Kenapa? Dalam 1 Korintus 14 ayat 13, Rasul Paulus berkata, kalau kamu berbahasa roh, kamu juga harus berdoa agar kepadamu kamu bisa menafsirkannya dan kamu membagikan itu. Dan kan bahasa roh membangun dirimu sendiri. Kamu ngomong apa gitu, cuap-cuap, kamu ngomong apa gitu, kamu nggak tahu artinya. Kamu terbangun nggak dengan apa yang tidak kamu mengerti? Kamu terbangun nggak dengan itu? Apalagi orang lain. Dia tidak akan terbangun. Bukan bahasa roh itu kita berbahasa kepada Allah tidak mengerti satupun bahasanya. Memang tidak mengerti satupun, tidak ada yang mengerti bahasanya. Tapi bukan berarti tidak bisa ditafsir. Makanya berdoa agar kamu bisa diberi karunia menafsirkannya. Memang bahasanya nggak ada yang ngerti, nggak bahasa negara apapun tuh nggak ada. Tetapi harus ditafsirkan dan harus bergantian kalau dalam pertemuan jemaat. 1, 2, 3 orang. Nggak boleh rame-rame itu nggak boleh. Ya. Itu yang menimbulkan kekacauan kan. Nah itu tadi gereja di zaman sekarang. Itu pengajaran tuh kurang. Jadi hal-hal yang seperti itu, oh enggak apa-apa lah. Itu kan pribadi apa orang. Kalau ada orang ke sana mau percaya Yesus, lalu melihat hal itu, dia merasa aneh, tersandung nggak dia? Ah, Kristen itu ternyata mistik-mistik ya. Kok ada orang ngomong-ngomong begini? Nah, itu kan jadi menyandung orang. Jadi demi kepuasan dirimu sendiri, kamu menghambati orang untuk masuk kepada Kristus. Itu nggak boleh, ego tuh nggak boleh. Gitu. Kalau di Alkitab itu terjadi untuk tujuan penginjilan. Penginjilan. Karena Roh Kudus kan Tuhan Yesus berkata begini,
Roh Kudus roh penolong yang akan datang itu, ia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri. Ia akan memuliakan aku. Dan Roh Kudus itu memuliakan Kristus dengan karunia-karunianya sendiri. Karunia-karunia roh itu. Ada yang bernubuat, ada yang mengajar, ada yang berbahasa roh. Dia bernubuat tentang Tuhan. Itu karunia Roh Kudus untuk memberitakan Yesus. Dia mengaruniakan bahasa roh untuk memberitakan Kristus, memuliakan Yesus. Yang memberi karunia mengajar agar orang-orang itu memuliakan Yesus. Ya. Dan mengenal Yesus. Itu tujuan Roh Kudus itu datang untuk menginjili kita. Tapi dia menggunakan orang dengan rupa-rupa karunia roh. Itu adalah perintah di Perjanjian Lama. Kasih. Berlaku sampai sekarang nggak? di zaman Yesus. Sekarang tidak. Di zaman Yesus berlaku. Karena Bait Allah belum hancur. Oke. Kenapa itu berlakunya di Perjanjian Lama? Karena gini, persepuluhan itu, bukan perpuluhan ya, persepuluhan itu diberikan bagi orang Lewi yang nggak dapat hak waris. Ya. Jadi 10% masing-masing suku kasih ke Lewi biar mereka hidup, bisa makan, bisa ini dan lain-lain. Karena mereka nggak punya hak tanah. Itu esensinya. Jadi persepuluhan itu keimamatan Lewi. Perjanjian baru, keimamatan kita bukan Lewi, keimamatan kita Kristus dari jalurnya Melkisedek. So you're saying persepuluhan sebetulnya Tidak berlaku. berlaku. Prinsip memberi. Coba saya tanya, Rasul mana terima persepuluhan? Ya. Ada nggak Rasul bapak-bapak gereja atau yang dulu-dulu terima persepuluhan? Itu udah ada. Prinsip memberi itu 2 Korintus 9 ayat 7. Berilah menurut kerelaan hatimu, bukan dengan paksaan dan lain sebagainya. Gereja harus rela menerima dari kerelaan hati. Mereka pun hamba Tuhan, jemaat pun harus memperhatikan hidup hamba Tuhannya. Kan begitu doang. Ya. Prinsipnya jelas, kasih di sana, nggak ada paksaan. Ya, lagi pula persepuluhan itu sendiri maka kalau kita lihat di dalam Matius 23 ayat 23, Tuhan Yesus itu berbicara tentang kita harus menjunjung tinggi keadilan dan belas kasih. Kita kasih persepuluhan ke gereja, tapi ada saudara kita nggak makan, nggak minum, nggak berguna persepuluhanmu itu. Tuhan Yesus kan berkata, kamu memberi aku tumpangan, kamu memberi aku pakaian. Kapan aku memberi itu sama Tuhan? Tuhan berkata, ya kalau kamu peduli dengan orang-orang di sekitarmu, kamu sudah memberikannya kepadaku. Jadi kamu beri persepuluhan ke gereja, tapi kamu lupakan orang-orang di sekitarmu, itu nggak berguna. Belas kasih ditiadakan. Kamu ngaku ngasih sama Tuhan yang tidak kelihatan, tapi saudaramu yang adalah gambaran Tuhan, kamu nggak kasih. Kamu nggak peduli sama mereka, itu nggak berguna. Karena esensinya saya kasih dengan orang lain yang membutuhkan dengan kepada gereja, itu sama-sama memberi kepada Tuhan. Yang lebih menjunjung tinggi belas kasih dan keadilan. Oke. Karena belum tentu gereja secara administrasi bisa menjangkau semua orang yang butuh. Gitu. Jadi persepuluhan itu tidak berlaku. Tapi kalau mau beri, tapi Kak, saya bisa nggak sih kasih 10% dan lain-lain? Silahkan kalau Anda tidak keberatan. Tapi bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Oke. Anda boleh memberi berapapun, tetapi beri kerelaan hati. Dan jangan hakimi orang yang tidak memberi sesuai dengan nominal yang Anda mau. Itu saja. Karena pemberian dan moral kepada Allah itu tidak diukur dari berapa persen yang kamu beri. Persembahanmu itu Roma 12 adalah hidupmu, tubuhmu. Bahkan standarnya naik ya. Naik seluruhnya. Bukan sebenarnya. 1/10, your whole life. Semua.